Assalamualaikum, sawadee krab tukon. Wan nih saya mau lihat-lihat kawasan pesawahan yang berada di belakang kampung tempat saya tinggal. Jalan yang saya lalui ini memang kurang terawat karena jalan ini hanya dipakai untuk orang-orang yang mau pergi ke sawah ataupun orang-orang yang mau cari pohon gelang atau kalau di Indonesia pohon akasia. Jadi seperti yang teman-teman lihat, banyak sekali ditumbuhi rumput-rumput liar sampai setengah badan jalan ini. Dan di sebelah kanan jalannya ini ada parit irigasi. Biasanya pada musim hujan seperti ini, parit-paritnya akan dipenuhi dengan air. Dan biasanya dimanfaatkan oleh anak-anak kecil untuk belajar berenang. Biasanya pada bulan 10, 11, dan 12 seperti sekarang ini, orang-orang di sini di Patani mulai menanam padi. Karena pada bulan-bulan ini intensitas hujan cukup tinggi, jadi air berlimpah dan banyak penduduk kampung yang mulai menanam padi. Jadi kan Thailand ini terkenal sebagai lumbung padi di kawasan Asia Tenggara, tapi khusus kawasan Patani ini bukan tempat penanaman padi. Di sini hanya skala kampung aja, skala perorangan aja. Bagi penanaman padi yang luas-luas itu biasanya berada di Provinsi Suphanburi dan Provinsi Phichit. Kata orang sini sekitar 20 tahunan yang lalu di kawasan Patani ini masih banyak orang yang menanam padi, tapi seiring berjalannya waktu dan memang pemerintah menggalakkan penanaman karet, jadi lahan-lahan sawah itu berubah menjadi lahan pohon karet sekarang ini. Karena hasil pohon karet ini bisa dimanfaatkan setiap hari, disadapkan. Sedangkan sawah atau padi baru bisa dipanen setelah 3 atau 4 bulan setelah penanaman. Selain pohon karet, ada juga pohon kelapa sawit. Seperti beberapa tahun sekarang ini, banyak orang yang mulai menanam pohon sawit karena mungkin hasilnya lumayan juga. Inilah teman-teman tempat sawah yang saya maksud itu. Akses jalannya cukup luas juga karena ketika musim panen menggunakan ini mobil yang khusus untuk panen padi itu, traktor yang untuk panen padi itu. Jadi memudahkan untuk mobil itu masuk ke kawasan pesawahan ini. Tapi di sebagian tempat yang nggak terlalu luas seperti di sini, mereka masih memanen padi menggunakan etem namanya. Jadi nggak diarit, tapi dietem, kalau orang Sunda bilang etem. Jadi diambil padinya saja, terus diikat. Di sini tuh seperti ini. Tapi kalau yang luas seperti ini, biasanya menggunakan mobil panen padi itu. Keluaran Kubota kah, Yanmar kah itu. Bagi orang-orang yang hobi mencari belut, mencari ikan, di sini sangat banyak sekali ikan dan belut, dan jarang sekali orang yang memancing ikan atau memancing belut di sini. Beginilah suasana alam di sekitaran kampung tempat saya tinggal, masih sangat asri dan ini masih sangat kampung ya, jadi bukan di perkotaannya. Jika teman-teman berkunjung ke Thailand, biasanya ke Hat Nhai atau Songkhla, di situ ada Samila Beach.
Jangan lupa datang juga ke Patani yang jaraknya sekitar 80 km dari situ untuk melihat berbagai macam destinasi wisata yang ada di Patani ini. Banyak juga teman-teman, dan kuliner di sini sangat-sangat lezat. Dan jika teman-teman masuk ke kawasan kampung-kampung di Patani, teman-teman akan mengira ini bukan di Thailand tapi seperti di Indonesia banget, dan murah-murah. Jika teman-teman datang ke kampung-kampung di kawasan Patani ini, teman-teman akan merasakan bahwa ini bukan di Thailand. Jadi lebih seperti di Indonesia aja. Jadi bukan seperti di negara luar gitu. Dari mulai pakaian, gaya rumah, cara bicara, semuanya sama seperti Melayu yang ada di kawasan Indonesia dan Malaysia. Jadi hidup di sini alhamdulillah sangat-sangat menyenangkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.